Dialah Raja Damai yang abadi. Ribuan tahun sebelum malam Natal pertama itu terjadi, sebelum ada bintang yang bersinar di langit Bethlehem, dan sebelum para gembala mendengar kabar sukacita dari para malaikat, seorang nabi bernama Yesaya telah menuliskan nubuat yang menembus batas waktu. Yesaya hidup sekitar 7 abad sebelum kelahiran Yesus, di masa bangsa Israel dilanda krisis yang hebat, perang, dosa dan keputusasaan. Raja-raja mereka tak lagi berjalan di dalam jalan Tuhan, dan rakyat kehilangan arah. Namun di tengah kegelapan itu, Tuhan menyalakan secercah harapan melalui suara nabinya. Yesaya berdiri di antara reruntuhan iman bangsanya, dan ia berseru dengan penuh keyakinan, "Sesungguhnya, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Yesaya 7 ayat 14. Kata Immanuel berarti Allah menyertai kita. Bagi mereka yang hidup di zaman itu, ini adalah sebuah pesan ajaib. Bagaimana mungkin seorang perawan melahirkan anak? Namun pesan Tuhan itu bukan tentang kemungkinan pikiran manusia biasa, melainkan tentang kuasa Allah yang akan turun ke dunia, bukan dalam kekuatan, tetapi dalam kelemah lembutan seorang bayi. Tahun demi tahun berlalu, nubuat itu tetap hidup dalam ingatan umat Israel. Dan Yesaya tidak berhenti sampai di sana. Ia menulis lagi nubuat yang begitu indah dan megah. Nubuat yang kelak menjadi salah satu teks Natal paling terkenal di dunia. "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai." Yesaya 9 ayat 5-6. Bayangkanlah di tengah zaman yang penuh peperangan dan ketakutan, Yesaya berbicara tentang seorang Raja Damai, seorang pemimpin yang bukan datang dengan pedang, melainkan dengan kasih dan pengampunan. Ia bukan hanya pemimpin dunia, tetapi Raja atas segala kehidupan. Yesaya menyebutnya Allah yang perkasa, karena Mesias ini bukan sekadar manusia. Ia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, datang untuk berjalan bersama kita, menghapus dosa, dan memulihkan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Namun Yesaya tahu bahwa jalan Sang Mesias bukan jalan yang mudah. Ia akan datang dari garis keturunan yang sederhana, bukan dari istana megah atau keluarga raja yang berkuasa. Dalam Yesaya 11 ayat 1 tertulis, "Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah." Tunggul Isai itu berarti keturunan Daud, raja besar Israel di masa lalu. Namun kini, garis keturunan itu seolah sudah layu, seperti pohon yang ditebang. Tetapi dari tunggul yang tampak mati itu, akan tumbuh tunas baru, tunas kehidupan, harapan, dan keselamatan. Yesaya menggambarkan bahwa pada diri sang tunas itu, roh Tuhan akan berdiam, yaitu roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan 7 abad kemudian, di sebuah kota kecil bernama Bethlehem, nubuat itu menjadi kenyataan. Seorang gadis muda bernama Maria yang belum bersuami, menerima kabar dari malaikat, bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Ketika malaikat berbicara, kata-katanya menggemai nubuat Yesaya 700 tahun sebelumnya. "Sesungguhnya, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel." Matius 2 ayat 22-23. Sungguh menakjubkan, nubuat yang ditulis ratusan tahun sebelumnya tergenapi dengan sempurna dalam diri manusia Yesus Kristus. Pada malam itu, di palungan sederhana,
lahirlah Sang Raja Damai. Tidak ada mahkota di kepalanya, tidak ada kahta di sekelilingnya, hanya cahaya bintang dan nyanyian para malaikat. Namun dari bayi yang mungil itu, akan lahir kasih yang mengubah dunia. Dialah Immanuel, Allah yang turun ke dunia untuk menyertai umatnya. Nubuat Yesaya bukan sekadar ramalan, itu adalah pesan harapan, bahwa di tengah berantakan dan gelapnya dunia, Allah tidak tinggal diam. Ia hadir dalam bentuk yang paling lembut, namun paling kuat, yaitu kasih. Dan sampai hari ini, pesan itu tetap hidup. Setiap kali kita merayakan Natal, kita mengingat bahwa Allah yang sama masih menyertai kita di tengah pergumulan, kesedihan, dan keraguan. Sama seperti bangsa Israel menantikan Mesias, kita pun menantikan kehadirannya setiap hari dalam hati kita. Yesaya telah melihat dari jauh apa yang kelak menjadi kenyataan dalam tubuh Kristus. Ia menulis tentang kasih yang akan mengalahkan maut, tentang damai yang akan melampaui segala pengertian. Dan ketika kita membaca nubuat-nubuat itu hari ini, kita pun diingatkan bahwa janji Allah tidak pernah gagal. Ia menempati setiap firman-Nya pada waktunya. Maka biarlah kita menyambut Natal dengan hati penuh syukur. Karena Yesus yang lahir di Bethlehem itu adalah pemenuhan dari segala nubuat dan pengharapan. Ia adalah penasihat ajaib bagi yang bingung, Allah yang perkasa bagi yang lemah, Bapa yang kekal bagi yang kesepian, dan Raja Damai bagi dunia yang gelisah. Dialah Immanuel, Allah yang menyertai kita semua.